Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Institutional Investor Behavior and Energy Transition, a Complexity Framework for Accelerating Sustainable Finance from UK Investor. Dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Davino Asdian, dengan NIM 2023 11420, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Daniel Huda Vianisa dengan NIM 2023 11 119. Dengan saya Maulida Rahma Karnelita, NIM 145. Nama saya Faisal Wayu Priyanata, NIM 425. Untuk materi presentasi kami, yang pertama ada abstrak, untuk yang kedua ada latar belakang, yang ketiga tujuan dan pernyataan penelitian, untuk yang keempat ada metodologi penelitian, selanjutnya ada karakteristik sistem kompleks dalam investasi, selanjutnya dua umpan balik kritis dalam sistem, konsep-konsep saling terhubung, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama ada abstrak. Meskipun aliran investasi berkelanjutan telah meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, kesenjangan investasi untuk mentransformasi sistem energi saat ini masih sangat besar. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan kompleks antara ekspektasi investor institusional mengenai kecepatan transisi energi dengan perilaku investasi berkelanjutan mereka. Melalui wawancara semi terstruktur, mendalam, dan pendekatan causal mapping untuk membangun model sistem kompleks, hasil penelitian mengungkapkan dua feedback loop kritis, yaitu keterkaitan antara dukungan politik finansial dengan biaya transisi energi, serta hubungan antara faktor keberlanjutan dengan valuasi aset, sekaligus mengungkap heterogenitas pandangan investor terkait kewajiban fidusia, stranded aset, dan peran bahan bakar fosil. Temuan ini memberikan fondasi bagi perancangan kebijakan energi yang lebih holistik untuk mempercepat aliran green finance dari investor institusional. Next. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang terpecah menjadi tiga bagian. Yang pertama ada fenomena. Lebih dari 70 negara telah menetapkan target net zero, termasuk Inggris yang secara hukum mengikat target tersebut pada tahun 2050. Transisi energi ini membutuhkan transformasi besar dari sistem energi yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Pada tahun 2020, fosil masih menyumbang 76% dari total pasokan energi Inggris. Di sisi lain, pangsa energi surya dan angin hanya tumbuh dari kurang dari 1% menjadi sekitar 4,9% dalam rentang 1990 sampai 2020, yang menunjukkan bahwa kecepatan transisi saat ini masih jauh dari yang dibutuhkan. Next. Yang kedua ada masalah. Kebutuhan investasi tahunan untuk mencapai net zero 2050 diperkirakan mencapai biaya 50 sampai 60 miliar pound sterling. Namun realisasi investasi hanya sekitar 10 sampai 15 miliar pound sterling per tahun. Ciptakan defisit sekitar 40 sampai 45 miliar yang tidak dapat ditutup dari keuangan publik semata. Meskipun investor institusional Inggris mengelola aset senilai 8,79 triliun pound sterling, kurang dari 1% portofolio mereka dialokasikan ke aset rendah karbon. Kebijakan yang ada selama ini terlalu bertumbuh pada pendekatan berbasis pasar dan menganggap seluruh investor sebagai kelompok yang homogen, sehingga gagal mengakomodasi kompleksitas perilaku dan ekspektasi investor yang sesungguhnya beragam. Next. Yang ketiga ada research gap. Studi dahulu
telah mengidentifikasi faktor-faktor individual yang berkontribusi terhadap kesenjangan keuangan berkelanjutan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara ekspektasi investor terhadap kecepatan transisi energi dengan perilaku investasi mereka. Selain itu, model dan kebijakan yang ada jarang memperhitungkan heterogenitas investor maupun efek feedback loop dalam sistem. Hal ini menjadi dasar penelitian ini untuk membangun model sistem kompleks yang mampu menghubungkan ekspektasi, perilaku investasi, dan dinamika sistem secara menyeluruh. Next. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan pernyataan penelitian. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana ekspektasi investor institusional tentang kecepatan transisi energi mempengaruhi perilaku investasi keberlanjutan mereka. Dan jalur-jalur kompleks apa yang menghubungkan keduanya? Next ada 3 proporsi utama. Yang pertama yaitu ekspektasi mempengaruhi perilaku melalui jalur majemuk. Ekspektasi investor terhadap kecepatan transisi energi tidak hanya mempengaruhi satu aspek investasi, melainkan bekerja secara simultan melalui berbagai jalur kompleks, mulai dari analisis skenario, valuasi, aset, alokasi portofolio, hingga persepsi risiko dan peluang dari transisi energi. Dan yang kedua adalah umpan balik memperkuat atau melemahkan aliran investasi hijau. Di dalam sistem investasi berkelanjutan, terdapat loop umpan balik yang dapat memperkuat atau amplifikasi positif atau justru menghambat dampak negatifnya. Aliran modal ke aset hijau. Loop ini tercipta dari interaksi antara faktor kebijakan, biaya transisi, dukungan politik, dan ekspektasi pasar. Dan yang ketiga adalah konsep-konsep terhubung menciptakan efek amplifikasi. Saling terhubung dalam sistem. Keterhubungan ini sejumlah konsep kunci seperti ketidakpastian, regulasi, valuasi, dan kewajiban fidusia menciptakan efek amplifikasi di mana intervensi pada satu titik dapat berdampak besar dan berganda pada seluruh sistem investasi berkelanjutan. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke metodologi penelitian. Kita masuk ke subbab data collection. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam atau in-depth interview yang dilakukan kepada 15 investor institusional di Inggris. Responden berasal dari berbagai jenis institusi keuangan seperti dana pensiun, manajer aset, perusahaan asuransi, konsultan investasi, akademisi, dan pembuat kebijakan. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, yaitu dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai investasi berkelanjutan dan transisi energi. Fokus utama wawancara adalah memahami bagaimana investor memandang kecepatan transisi energi menuju net zero emission, faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi tersebut, serta bagaimana ekspektasi tersebut berdampak pada keputusan investasi berkelanjutan. Dari proses wawancara ini diperoleh data kualitatif berupa pandangan, persepsi, dan pengalaman para investor terkait investasi dalam konteks transisi energi. Bentuk perilaku investasi untuk memastikan kesesuaian model dengan pandangan yang mereka sampaikan selama wawancara menggambarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi. Dan selanjutnya adalah data analis. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dianalisis menggunakan pendekatan cognitive mapping dan causal mapping untuk mengidentifikasi hubungan antara ekspektasi investor terhadap transisi energi dan perilaku investasi berkelanjutan. Setiap hasil wawancara terlebih dahulu dikonversi menjadi konsep-konsep utama yang kemudian dipetakan ke dalam hubungan sebab akibat. Selanjutnya, peta dari masing-masing responden diringkas dan digabungkan menjadi satu causal map yang menggambarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi. Untuk menentukan yang paling berpengaruh dalam sistem, penelitian ini menggunakan centrality analysis dengan bantuan perangkat lunak, decision explorer,
Analisis tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor kunci seperti resiko, ketidakpastian, regulasi, dan dukungan politik yang berperan penting dalam membentuk perilaku investasi berkelanjutan. Hasil pemetaan atau mapping kemudian divalidasi kembali kepada responden untuk memastikan kesesuaian model dengan pandangan yang mereka sampaikan selama wawancara, dengan menggambarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi. Kemudian ada karakteristik sistem kompleks dalam investasi. Dalam penelitian ini, Streeman memandang investasi bukan sebagai variabel terisolasi, melainkan bagian dari sistem kompleks. Sistem ini memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama yaitu interkonektivitas, yang kedua dapat dependence dan lock-in, yang ketiga ada umpan balik, yang keempat ada perilaku emergen dan non-linearitas. Yang pertama, interkonektivitas, ini di mana regulasi, pasar, dan ekspektasi investor saling berhubungan secara dinamis. Yang kedua, ada path dependence, yaitu ketergantungan pada infrastruktur fosil lama yang sulit diubah. Yang ketiga, ada umpan balik, yang di mana umpan balik ini memperkuat atau justru menghambat sistem. Yang keempat, ada perilaku emergen, yang di mana kondisi perubahan, yaitu kondisi di mana perubahan kecil bisa berdampak sangat besar dan tidak terprediksi. Kemudian, sistem ini mengalami lebih dalam, diteliti dan menggunakan kerangka. Terdapat 3 dominan. Yang pertama perilaku, yaitu realitas psikolog investor yang sering diabaikan dalam model ekonomi. Yang kedua ada pasar, yang dimana fokus pada efisiensi harga yang selama ini menjadi satu-satunya fokus kebijakan. Yang ketiga ada transformasi sistem, yang dimana berfokus pada perubahan struktural pada institusi dan norma sosial. Kontribusi penelitian ini adalah menyatukan ketiga dominan ini, terutama menekan pada dominasi 1 dan 3 yang selama ini kurang dieksploitasi. Kemudian ada 2 umpan balik kritis dalam sistem. Di penelitian ini ada 2 umpan balik kritis. Yang pertama adalah umpan balik negatif terkait dukungan politik dan biaya transisi. Ketika dukungan politik memicu kebijakan hijau, biaya transisi energi bisa meningkat tajam. Jika biaya transisi energi menjadi terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat, dukungan tersebut dapat menurun. Penurunan dukungan kemudian menghambat kebijakan dan investasi energi bersih sehingga laju transisi energi terlambat. Kemudian yang kedua yaitu faktor keberlanjutan. Umpan balik positif terjadi kepada investor semakin memperlihatkan faktor ESG dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini meningkatkan nilai dan daya tarik aset keberlanjutan. Kinerja yang baik kemudian menarik lebih banyak investor, sehingga investasi keberlanjutan terus meningkat dan memperkuat perhatian terhadap faktor ESG. Selanjutnya Untuk akan disampaikan. untuk yang selanjutnya ada konsep-konsep yang saling terhubung.
Jadi saya jelaskan sedikit. Untuk konsep-konsep dalam sistem investasi berkelanjutan itu saling terhubung dan membentuk suatu rantai sebab dan akibat. Sistem diawali oleh kebijakan dan regulasi. Jadi sistem kebijakan regulasi ini bersifat ketidakpastian karena bisa berubah-ubah setiap waktu yang mempengaruhi ekspektasi investor terhadap kecepatan transisi energi. Ekspektasi tersebut kemudian mempengaruhi tingkat ketidakpastian yang disarankan oleh investor. Semakin tinggi ketidakpastiannya mengenai teknologi ini, semakin tidak yakinnya kepada investor tersebut. Kebijakan maupun kondisi pasar di masa depan, semakin besar resiko investasi yang dipersepsikan. Tingkat resiko ini akan mempengaruhi valuasi aset, terutama aset yang terkait dengan energi terbarukan dan transisi energi. Selanjutnya, valuasi aset akan menentukan perilaku investasi investor dalam mengalokasikan modalnya. Pada akhirnya, keputusan investasi tersebut akan menentukan besarnya aliran dana yang mendukung proses transisi energi menuju ekonomi rendah karbon. Selain itu, sistem ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti dukungan politik, regulasi pemerintah, harga karbon, ketersediaan infrastruktur, kualitas data, resiko stranded asset, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta kewajiban fidusia investor. Next. Untuk yang terakhir ada kesimpulan hasil penelitian ini. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa ekspektasi investor institusional terhadap kecepatan transisi energi memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku investasi berkelanjutan. Penelitian menemukan adanya hubungan kompleks antara faktor politik, regulasi, risiko, ketidakpastian, dukungan pasar, dan valuasi aset yang membentuk keputusan investasi. Selain itu, ditemukan dua umpan balik juga. Ada feedback loop yang utama, yaitu hubungan antara dukungan politik dan finansial terhadap biaya transisi energi, serta hubungan antara faktor keberlanjutan dan valuasi aset. Jadi sekian presentasi dari kelompok 11. Atas atensi teman-teman dan Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.